Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara memisahkan data tempat dan tanggal lahir di Microsoft Excel. Nah, jika kita memiliki data tempat dan tanggal lahir yang kita input dipisahkan oleh karakter tertentu seperti tanda koma seperti ini, maka salah satu cara yang efektif dan efisien yang bisa kita gunakan untuk memisahkan data tempat dan tanggal lahir adalah dengan menggunakan fitur text to column. Nah, bagaimana cara menggunakan fitur text to column tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini. Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara memisahkan data tempat dan tanggal lahir pada Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada satu kolom yang berisi data tempat dan tanggal lahir, di mana data tersebut dipisahkan oleh tanda koma, ya. Nah, jika kita ingin memisahkan data ini, di mana di sini nanti akan tampil tempat lahir dan di sini adalah tempat tanggal lahirnya, ya. Jadi di sini posisi tempat lahir dan di sini posisi tanggal lahir, ya. Maka di sini kita blok terlebih dahulu data yang akan kita pisahkan ini. Selanjutnya pada tab menu data, ya, seperti ini. Silakan teman-teman pilih pada grup data tool, ya, data tool. Di sini ada text to column, ya. Pada pilihan text to column, ya. Di sini ada pilihan delimited, ya. Di sini kita pilih delimited, kemudian next, ya. Selanjutnya, karena data yang kita input tadi dipisahkan oleh tanda koma, maka di sini pastikan pilihan kita adalah tanda koma, ya. Kalau sudah, next. Selanjutnya, karena input data kita tadi adalah berbentuk tanggal lahir, ya, berbentuk data tanggal, maka di sini silakan kita pilih menu dates. Selanjutnya, pastikan destination ini adalah pilihan B4 dan sel tersebut telah terkunci. Nah, B4 ini kita dapat dari sel awal dari yang kita blok tadi, ya. Nah, kalau sudah finish, oke. Maka secara otomatis data ini akan dipisahkan, di mana pada kolom pertama berisi tempat lahir dan data kolom kedua berisi tanggal lahir, ya. Jadi kalau teman-teman ingin ganti judul ini, kita tinggal ganti saja, di mana awalnya tadi tempat dan tanggal lahir, kita hapus menjadi tempat lahir. Nah, maka secara otomatis data ini akan terpisah menjadi dua kelompok data, ya. Nah, ini cara yang pertama. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menggunakan cara lain, kita bisa gunakan cara flash fill, ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya sudah siapkan sebuah data juga, di mana berisi tempat tanggal lahir yang nantinya akan kita pisahkan. Di sini posisi tempat lahir dan di sini tanggal lahir, ya. Nah, caranya silakan teman-teman ketik tempat lahir yaitu Kuala Tungkal, ya. Di sini kita ketik Kuala Tungkal. Kalau sudah enter, selanjutnya untuk sel yang lain kita tinggal tekan Ctrl E, ya. Maka secara otomatis setiap tempat lahir pada sel ini, pada kolom ini akan tampil juga pada kolom tempat lahir, ya. Nah, bagaimana untuk tanggal lahir? Nah, sama seperti tempat lahir tadi. Pertama kita input dulu tanggal lahir di posisi sel ini, ya, yaitu tanggal 12 Januari 1999, ya. Kalau sudah enter, selanjutnya Ctrl E, ya, tekan Ctrl E. Maka secara otomatis data yang sama akan diseleksi seperti ini, ya, akan di copy ke bawah seperti ini. Nah, ini cara praktis, ya. Namun walaupun di sini ada cara praktis, tetap di sini ada perbedaan. Perbedaannya adalah jika kita menggunakan menu seperti ini tadi, ya, menggunakan fitur text to column, pemisahan tempat dan tanggal lahirnya berada pada kolom berbeda seperti ini. Nah, sementara jika kita menggunakan flash fill, data awal tetap seperti ini dan data yang kita hasilkan akan berbeda kolomnya seperti ini, ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau menggunakan cara seperti ini dengan hasil seperti yang teman-teman lihat seperti ini, atau mau menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan flash fill dengan kolom yang berbeda seperti yang teman-teman lihat seperti ini, ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih di antara dua cara tersebut sesuai dengan fungsi dan kegunaan yang akan kita lakukan, ya. Baiklah, demikian tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa
aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.